Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast Mandua Pesisir Selatan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ketemu dengan tamu yang luar biasa dari UIN Imam Bonjol Padang. Alhamdulillah sudah bergabung bersama Mandua Pesisir Selatan sejak pagi tadi. Terima kasih banyak Pak telah bergabung dengan Mandua Pesisir Selatan. Ya, sama-sama. Izin Pak, kalau boleh kami mohon perkenalan dengan pemirsa kita, pemirsa penggemar podcast Mandua Pesisir Selatan supaya lebih akrab dengan penonton podcast Mandua Pesisir Selatan. Mohon izin untuk perkenalan. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah, selalu salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Nama saya Sefriono, Dr. Sefriono, ya. Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Imam Bonjol Padang, sekaligus sebagai dosen Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Coba. Alhamdulillah luar biasa Bapak dan Ibu pemirsa semuanya. Ternyata hari ini kita ketemu dengan Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dari UIN Imam Bonjol Padang. Sangat-sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Sangat-sangat kita butuhkan informasi-informasi yang ada sama Pak Dokter ini. Mudah-mudahan setelah ini Pak Dokter bisa memberikan beberapa informasi kepada kami semua terkait dengan publikasi ilmiah, bagaimana trik dan tekniknya di UIN Imam Bonjol Padang, dan mudah-mudahan juga nanti bisa kita ditularkan ke Mandua Pesisir Selatan. Mohon izin Pak, kami siang hari ini ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait dengan madrasah Maires, atau tadi kan Bapak sudah mengawali kegiatan ini bersama dengan beberapa orang siswa kita, lebih kurang 29 orang siswa kita terkait dengan penelitian-penelitian mini yang ada di madrasah-madrasah. Sebelum kita berbincang-bincang terkait dengan madrasah Maires, mohon sedikit Pak tanggapannya bagaimana menurut Bapak Mandua Pesisir Selatan, karena mungkin saya yakin Bapak mungkin baru kali ini ketemu dengan Mandua Pesisir Selatan atau berkunjung ke Mandua Pesisir Selatan ya Pak ya. Mohon sedikit bagaimana tanggapan Bapak dengan Mandua Pesisir Selatan, sedikit mungkin akan menjadi evaluasi bagi kami untuk Mandua Pesisir Selatan ke depannya sebelum kita berbicara terkait dengan madrasah Maires. Mandua Pesisir Selatan terutama yang ikut bergabung dengan kelompok kerja ilmiah remaja ya Pak ya. Semuanya adalah siswa-siswa yang punya antusias mereka ya, punya wawasan juga tentang riset. Tadi kami punya tema sebenarnya dibuat sendiri di sini ya. Tema khusus dari madrasah riset itu Sukses Maires gitu. Sukses Maires tahun 2023. Sukses, amin. Ada beberapa hasil-hasil riset mini mereka yang mungkin itu signifikan ya kalau kita olah dengan baik. Yang pertama adalah negosiasi etnik Minang dan Jawa di Gunung Silaun. Itu sangat sinkron dengan program Kementerian Agama sekarang terkait dengan moderasi. Salah satu indikator moderasi itu adalah bagaimana lokalitas itu dikembangkan. Bagaimana penelitian-penelitian terkait dengan kearifan lokal itu diangkatkan ke permukaan gitu kan. Salah satunya ada di proposal yang dicoba dirancang oleh siswa Mandua Pesisir Selatan. Berarti itu sudah muncul tadi dari bahasa anak itu Pak ya? Sudah muncul dari bahasa anak itu. Saya timpali problem apa di antara dua etnik itu gitu kan. Ada dua Pak katanya. Yang pertama, pada sisi mereka bisa berasimilasi dengan baik. Pada sisi lain ada friksi-friksi, ada gesekan-gesekan yang terjadi karena perbedaan kultur itu. Saya sarankan coba digali kenapa gesekan itu terjadi, apa bentuk-bentuk gesekannya, dan apa solusi yang diberikan oleh pengambil kebijakan terkait dengan relasi antar dua etnik itu. Dan itu sudah diresponi oleh
siswa tersebut ya. Alhamdulillah. Berarti mungkin itu salah satu modal bagi kita kalau menurut Bapak itu, kalau itu diangkat menjadi suatu penelitian, Ya. itu mungkin suatu katakanlah suatu penelitian yang sangat hangat kondisi hari ini Pak ya. Ya, salah satu ciri riset itu yang pertama kebaruan Iya. Pak. Kemudian sejauh mana itu signifikan bagi perubahan masyarakat. Dua-duanya ada di situ Pak. Kebaruannya ada, kemudian itu sangat berguna bagi bagaimana mengelola orang dengan keragaman etnik. Nah, bagaimana Iya, betul. mengelola orang. Di situ apanya? Situ labornya gitu ya. Situ labornya. Labor sosialnya di situ Pak. Kemudian nanti andaikan ini kan tadi sudah dibimbingan dengan Bapak, andaikan kita ingin melanjutkan penelitian ini, kira-kira menurut Bapak yang pasnya itu kita gali ke arah, ke arah ya, karena gesekan, kalau gesek tadi kan ada yang positifnya ada, Ya. bisa berbaur dengan biasa-biasa atau Ya. dengan baik seperti itu. Ya. Kemudian ketika kita lihat sisi lainnya juga ada gesek-gesekan. Berarti yang lebih pasnya kita gali kalau kita ingin membuat penelitian nih, kita gali ke arah yang negatif tadi, yang gesekan ini Pak ya. Riset itu ada grand tournya Pak. Iya. Ada grand tournya, ada mini tournya. Nah, Grand tour itu studi kelayakan dulu. saya Studi kelayakan dulu. Mana yang dominan di antara dua dua variabel itu? Ya, dua variabel itu, dua hal itu yang terjadi dalam masyarakat. Yang dominannya gesekan atau yang dominannya harmoni. Oh gitu. Ya. Jadi kita bukan berpikir lebih mana yang oke lah saya mengambil yang sisi negatifnya aja atau yang gesekan, kira-kira bukan itu ya. Memang kita melihat Dominannya itu dulu, dari dominan ya. dominannya dulu. Apa yang dominan? Kalau dominannya isu konflik itu kan juga hal yang itu penopang problem riset, problem riset. Kalau tidak dominan itu, gesekan itu dimunculkan oleh individu saja dan itu tidak begitu dipertimbangkan variabelnya, itu bisa dieliminir saja. Tapi kalau dilakukan oleh masif, orangnya, dan itu perlu ditangani segera. Kalau tidak terjadi chaos misalnya kan, nah itu perlu Pak diselesaikan segera Pak. Oke, Jadi makasih taraf banyak. signifikansinya riset tersebut ya, dan sejauh mana itu jadi problematik dalam masyarakat, itu perlu juga dipertimbangkan ketika kita memulai riset. Oke, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan nanti kami akan coba berbicara lebih lanjut dengan siswa kita yang tadi telah menyampaikan rancangannya atau informasi awal, informasi awal seperti itu. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kita jadikan menjadi suatu bentuk penelitian bagi siswa kita. Berikutnya Pak, mungkin berikutnya tadi kan kita berbicara bagaimana tanggapan Bapak dengan kondisi Mandua Pesisir Selatan, tentunya terutama dengan pelatihan yang telah kita laksanakan dengan siswa kita sebanyak 29 orang tadi. Mungkin lebih dalam dari itu Pak, menurut Bapak tadi kan sudah ada gambaran ini siswa kita seperti itu. Kira-kira menurut Bapak trik apa yang harus kami lakukan? Supaya Mayres di Mandua Pesisir Selatan ini lebih oke lagi dari apa yang telah kami peroleh hari ini. Trik-trik apa mungkin yang bisa kami lakukan? Mohon petunjuk kira-kira seperti itu Pak. Karena kebetulan dari informasi cerita-cerita kita tadi kan Bapak memang orang yang berasal dari balai penelitian itu kan seperti itu. Ya, pusat penelitian itu. Ya, saya kepala pusat penelitian. Iya, kepala pusat penelitian. Tentunya Bapak di dalam kepala Bapak itu sudah penuh dengan trik-trik untuk sukses melakukan suatu penelitian, kira-kira seperti itu. Mohon petunjuk kami Pak, bagaimana trik apa yang harus kami lakukan? Tadi saya sudah mengatakan menjadi peneliti itu yang pertama sikap mental menjadi peneliti itu yang pertama sekali. Sikap mental Pak ya. Sikap mental menjadi peneliti. Saya menjadi peneliti dong. Saya menjadi peneliti. Ya, itu yang pertama sekali itu. Saya ingin menjadi peneliti. Saya jadi peneliti jadi seperti ini. Ilmu saya berkembang, saya jadi kaya, saya jadi terkenal, saya jadi apa ya. Itu sikap mental ya. Sikap mentalnya didudukan dulu gitu. Menjadi peneliti bukan menjadi orang miskin. Menjadi peneliti bukan menjadi orang yang less ilmu pengetahuan ya, tapi menjadi peneliti, menjadi orang yang pengetahuannya berakumulasi terus, karena riset terus kan kita. Dinamika ilmu itu tergantung pada riset. Orang tidak pernah melakukan riset, tidak ada dinamika ilmu pengetahuan.
riset itu juga apa namanya itu Pak, masa depannya cerah. Ya, andaikan kata saya, misalnya di UIN saja itu berapa itu dana riset yang digelontorkan gitu kan? Iya. Itu dibentukkan oleh dosen gitu kan. Ya kalau kita jadi peneliti tangguh tidak hanya pada lokal saja, bisa nasional, bisa nasional, bisa lokal, bisa internasional, malah diundang oleh berbagai macam apa namanya itu ya, lembaga-lembaga riset. Kemudian yang keduanya mungkin perlu menggandeng perguruan tinggi, ya. Perlu menggandeng perguruan tinggi ya? Untuk membenahi organ-organ riset yang ada di madrasah. Ya, organ riset yang ada di madrasah mungkin di empowering lembaga-lembaga organ-organ riset yang ada di madrasah itu. Di sini ada KIR ya. Di sini ada KIR. KIR itu adalah organ riset pada tingkat madrasah. Organ riset itu wadah. Bagaimana wadah itu di empowering? Ya, mungkin ada dosen-dosen, ada guru-gurunya yang telah berpengalaman di riset. Ya, kalau tidak gandeng perguruan tinggi itu punya pengabdian free bisa itu. Mereka punya program pengabdian. Ya, pengabdian di bidang riset. Bisa sebenarnya Kemenak menggandeng UIN ya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan riset yang ada di madrasah. Oke, makasih Pak, luar biasa. Berarti menurut Bapak ada dua ya. Pertama sikap mentalnya tadi. Ya, sikap mentalnya. Yang kedua kita memang harus kerjasama. Ya. Kerjasama dengan perguruan tinggi bagaimana untuk pimpinan Mayres di madrasah, terutama di Mandua Pesisir Selatan. Terima kasih banyak atas informasi itu Pak. Mungkin lebih lanjut pertanyaannya Pak. Kalau mungkin sikap mental mungkin itu bisa mungkin kami bina dengan artinya rekan-rekan Bapak dan Ibu majelis guru yang ada di sini, mungkin kami akan berupaya bagaimana supaya mampu untuk membina sikap mental untuk nanda-nanda kita yang akan untuk menjadi peneliti. Karena memang menjadi peneliti ini kalau mentalnya nggak siap ya juga jadi peneliti. Nah, ketika mentalnya nggak siap kan tidak bisa mengungkapkan yang objektivitas itu kan nggak bisa diungkapkannya. Tapi kalau jiwanya sudah merupakan jiwa peneliti, ya sepahit apapun yang benar itu akan tetap dikatakan dibenarkan betul. Mudah-mudahan nanti bersama guru. Tapi untuk kerjasama dengan perguruan tinggi Pak, untuk kerjasama dengan perguruan tinggi seperti apa yang telah Bapak sarankan tadi, bagaimana kita supaya bisa menggait dan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Itu memang benar, itu kami rasakan karena memang Bapak dan Ibu, rekan-rekan kami yang ada di Mandua Pesisir Selatan ini, kami tentunya juga memiliki keterbatasan tertentu, sehingga kami terkadang tidak menguasai sepenuhnya terkait dengan trik-trik yang harus dilaksanakan terkait dengan riset tersebut, merasa riset tersebut. Nah, jadi kalau saran Bapak kerja sama perguruan tinggi, memang saya mengakui seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya Pak, mungkin ada satu lagi yang lupa saya. Oke Pak. Kemudian yang satu lagi menetapkan stressing tema Mayres yang jadi kompetitor, Manpesel jadi kompetitornya gitu. Iya. Pilih gitu kan. Kan banyak tema-tema Mayres. Iya. Ada yang riset IPA, ada yang riset sushum, ya kan. Kita sosial keagamaan dan sebagainya, kita harus ahli, tidak semuanya kan kita ahli kan. Iya betul. Ya, ada satu mungkin saya ahli di sushum, saya ahli di IPA, saya ahli di itu. Jadi itu saja yang bawa push nanti. Jadi menetapkan kita tuh mau terjunnya ke yang mana ya? Tema riset apa? Tema riset apa yang harus kita unggul situ? Kita unggul di situ gitu. Itu perlu Pak. Jadi nggak gampang dia. Ya. Berapa tahun ke depan saya Mandua Pesel misalnya, mesti juara pada tema riset ini. Nah, jadi itu saja yang digali, itu saja yang dikuat, itu saja yang dipush ya. Dipilih siswa-siswa yang satu lagi saya katakan tadi punya sikap mental peneliti itu ya, tangguh ya, tangguh, tidak tidak mudah menyerah, karena meneliti itu juga harus punya itu ya. Itu. Jadi kita memang di samping sikap tadi ya, harus kita tetapkan siapa orang-orang itu yang nanti bisa menetapkan Mayresnya ke arah mana, kira-kira seperti itu. Nominannya kemana gitu. Oke. Nah, lanjutnya Pak, selanjutnya andaikan nanti Mandua Pesisir Selatan seperti yang Bapak sampaikan tadi ingin kerjasama dengan pihak luar, terutama tentunya dengan perguruan tinggi. Andaikan kami nanti memilih UIN Imam Bonjol Padang sebagai rekan yang bisa membina kami, mendampingi dan membina Mandua Pesisir Selatan terkait dengan Mayres ini. Kira-kira bagaimana kesiapan dari itu, dan bagaimana proses
prosedur yang harus kami lewati. Ya, itu mungkin Bang. Kesiapan, kemudian prosedur yang harus kami kerjakan itu kalau memang ingin nanti terjun di sana, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Iya, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian UIN Imam Bonjol Padang itu punya banyak peneliti, Pak. Punya banyak peneliti. Ya. Ada peneliti sains, ada peneliti susum, ada peneliti keagamaan. Jadi tiga itu ya. Tiga yang. Ya, ada peneliti fisika, ada peneliti kimia, banyak juga penelitinya gitu kan. Sekarang ada sekitar 60-an lebih peneliti itu. Ya, lebih malah. Sekarang malah yang saya danai penelitiannya itu ada sekitar 80-an sekian. 80 itu ya? Berbagai macam tuh klaster, Pak. Termasuk sains, termasuk agama, termasuk sosum, ya. Semuanya ada penelitinya. Jadi kalau Manpesel butuh ya, nah nggak apa-apa, dengan tangan terbuka kami nanti bantu. Alhamdulillah. Tentu ada PKS-nya aja nanti kita urus gitu kan, kajian kerjasamanya. Iya. Dan satu lagi perguruan tinggi itu kan punya tiga tupoksi, Pak ya. Yang pertama pendidikan pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian. Mereka punya program pengabdian, bisa diarahkan kepada pembinaan. MyRes kan bisa saja itu, tidak ada masalah sebenarnya gitu kan. Terima kasih banyak Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ya seperti Bapak sampaikan tadi, pengabdian masyarakatnya yang dari Pusat Badan Penelitian dari UIN Imam Bonjol Padang ya bisa dibawa ke Mandu Pesisir Selatan. Iya, bisa. Mungkin di samping itu, mungkin di lain dari itu, kalau di itu kan pengabdian itu kan apa namanya tuh, sudah merupakan kewajibannya dari UIN Imam Bonjol Padang. Mudah-mudahan nanti Mandu Pesisir bisa dijadikan sebagai objek kan kira-kira seperti itu. Iya. Namun saya atas nama keluarga besar Mandu Pesisir Selatan nanti akan berupaya bagaimana supaya kita bisa bekerja di jalur lain di luar pengabdian masyarakat terkait dengan pengembangan dan pembinaan madrasah MyRes di madrasah ini, Pak. Kami yakin sebatas apa yang kami lihat hari ini, nanda-nanda kita ini, siswa-siswa kita ini oke, Pak, oke. Pintar-pintar. Saya yakin pintar-pintar, nanda kita ini pintar-pintar, bagus-bagus. Tapi mungkin disitulah mungkin masih banyaknya kekurangan kami. Mungkin yang belum bisa memberikan pembinaan itu sepenuhnya terkait dengan MyRes ini kepada siswa kita, sehingga siswa kita hari ini belum bisa berbicara di tingkat nasional, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti dengan pengabdian masyarakat seperti yang Bapak sampaikan tadi, kemudian nanti dengan kerjasama dengan UIN Imam Bonjol Padang, terutama tentunya dengan Bapak yang menaungi Pusat Penelitian dan Karya dan publikasi ilmiah, nanti akan lebih lagi akan membantu kami terkait dengan pembinaan untuk madrasah MyRes ini. Itu mungkin Pak dari kami, dari keluarga besar Mandu Pesisir Selatan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya di Mandu Pesisir Selatan. Mudah-mudahan Bapak tidak akan pernah bosan ketemu dengan podcastnya Mandu Pesisir Selatan. Podcast kita ini merupakan suatu inovasi dari Mandu Pesisir Selatan yang kita kenal dengan Rumor Sejuk, Pak. Rumor Sejuk itu. Rumor Sejuk ini adalah rumah moderasi sejuta edukasi. Jadi podcast ini kemarin juga kami gunakan untuk sebagai rumah, untuk salah satu fasilitas di rumah moderasi. Dan podcast ini juga kami gunakan sebagai salah satu antisipasi pembelajaran di musim pandemi kemarin. Jadi sekarang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang merupakan suatu inovasi peningkatan dari penggunaan podcastnya Mandu Pesisir Selatan. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu dan tetap minta bantuan bagaimana arahan supaya MyRes dari Mandu Pesisir Selatan tetap bisa berkompetisi. Kapan perlu nanti bisa Bapak bimbing untuk berkompetisi di tingkat nasional. Terima kasih banyak. Kita akhiri kegiatan podcast pada siang hari ini, Pak, dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu pemirsa semuanya. Itu mungkin pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu dengan Bapak Doktor yang luar biasa dari Imam Bonjol Padang. Selamat Pak.